Jadi awal mula lewat komunikasi Pak Mifa dan Pak Ulim kemarin untuk silaturahmi ke sini, saya kira hal yang biasa, tapi malah serius. Oh iya serius ya, benar kami mohon maaf karena bersamaan dengan kegiatan asesmen sehingga guru-guru kami belum bisa menyambut di depan tadi. Ya sampaikan ke teman-teman kita, tidak apa-apa, yang penting nanti sebagian bisa menyambut. Kekurangan dalam menyambut kami mohon dimaafkan dengan segala hal, baik sikap maupun cara kita yang mungkin tidak sesuai dengan mana panjenengan. Dan ya tersebut sekali dan terima kasih. Itu saja, pokoknya nanti mengalir, ngobrol bareng, sharing bareng. Saya masih kecil sekali, ya Allah, ada Ramaya dan sebagainya. Nanti sharing saja, kita berbagi. Barangkali Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengelola di sekolah masing-masing jauh lebih bagus daripada kami. Dan ini sifatnya sharing. Dan terima kasih. Salam dari Yayasan kami. Tidak bisa hadir ke sini karena memang ada kegiatan. Mestinya beliau mau menyambut di sini. Dan insya Allah kita juga menyiapkan di hari Rabu ada kunjungan juga sama KKL dari Universitas Islam Swasta dari Blora. Itu juga alumni. Ada alumni yang mau ke sini gitu. Tapi kami persilakan insya Allah. Dan terima kasih saja yang bisa saya sampaikan. Selamat datang, selamat sharing bersama, silaturahim untuk bagaimana berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 29, Bapak Margono Sarjana Pendidikan. Sambutan yang kedua dari Bapak Ulil Arham MPDI selaku Ketua MKKS Kabupaten Demak. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ayat nomor 4. Yang saya hormati Bapak SMP Al-Azhar 219 Semarang, Bapak Margono SPD. Beliau niki kelahiran Demak, Bapak Ibu. Maka tadi menyampaikan bahasa Demak dua tahun dan bulan dari mentok, Pak. Tahun belum pulang. Makanya dengan bahasa Demak itu ya kangen dalam itu. Yang kami hormati Bapak penanggung jawab ataupun pengawas pembina FKSS, beliau Yai Nur Hamid di pembina FKSS. Kami yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, beliau karena pimpinan kami 3 yang bisa hadir baru 1, maka yang nanti bisa ikut hadir dalam kegiatan ini. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Swasta Pak Margono. SMP swasta di Demak itu ada 50 SMP swasta, yang bisa hadir 33. Yang bisa hadir 33 karena banyak yang izin, ada kegiatan ataupun izin yang sakit dan lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Al-Azhar 29. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di SMP Islam Al-Azhar dengan keadaan sehat walafiat. Marilah nikmat tersebut kita syukuri dengan mengkolah bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam terbaik diaturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, matur suwun Pak Mugiono dari SMP Islam Azhar sudah diterima dengan baik
kami juga heran, wah ini SMP-nya luar biasa ini, guru-gurunya rapi-rapi Pak. Di tempat kami itu guru baru masuk itu waduh. Ini ada 1-2 sekolah, nanti mungkin bisa sharing-sharing biar gurunya itu rapi pripun caranya Pak. Apa harus ganteng dan cantik dulu atau pripun? Oke, terutama di SMP ini itu kita kekurangannya itu banyak sekali, makanya datang ke SMP Islam Al-Azhar untuk ngangsu kawato, untuk belajar bersama bagaimana pengelolaan di SMP sini bisa maksimal, kemudian gurunya juga bagus, banyak sudah yang sertifikasi maupun PDKK dan yang lain, kemudian manajemen sekolahnya seperti apa, kemudian yang jelas PPDB-nya Pak. Ya, ini mau nanti di sharing-sharing bersama bagaimana tata cara pengelolaan PPDB. Terutama di SMP kami itu di SMP Demak 50 lebih 50 sekolah SMP swasta. Ini yang jumlahnya paling besar itu punyanya Pak Hayim Ingkang Niko Lestari sebagai kepala ketua. Hampir 1000 kali. Dari SMP ya diri Kusumo. Terus di sini ada juga SMP Futuhiyah Pak Amin ingkang kumis berkumis di mana. Kemudian SMP Ma'arif Karangawen Bu Mariamah ini. Nah, jeratku. Niki. Nah, itu beberapa sekolah SMP yang muridnya luar biasa. Nanti kita sharing bersama bagaimana tata cara pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, kami kenapa kok tujuannya di sini Pak? Lebih dekat satu dengan wilayah Demak. Yang kedua, kami lihat di SMP Islam Al-Azhar ini dalam polanya bagus, makanya kami ingin tahu. Kami ini juga, saya juga masih muda. Ada juga yang lebih muda dari saya Pak Al-Sadani. Ini kelahiran 9 itu Pak? 9. Paling muda. Sejak 2 sudah jadi kepala sekolah. Ada yang lebih muda. Bu Nur itu 93. Makanya ini banyak kepala sekolah yang muda-muda, maka sudah di sini bagaimana prosesnya biar kami juga terapkan yang baik kami terapkan di masing-masing di Kabupaten Demak. Dan yang terakhir matur suwun sangat dan sudah diterima dengan baik. Mari kita selami jenengan itu serius Pak, betul jujur Pak. Serius, memang kami ajak Pak Miftah. Soalnya Pak Miftah itu di mana pun tempat itu ada teman nih Pak. Saya heran dengan Pak Miftah ya, wakil sekretaris. Di mana pun tempat ada teman. Wah ini Pak Miftah ini ya luar biasa ya. Dan matur suwun atas penyajiannya, kemudian nanti pematerinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin kami tidak bisa memberikan apa-apa sebagai balasan nanti. Cuma ngenten iki guyon-guyon sareng-sareng nggih ampun sepanuhan. Ya nanti di sini nggih jauh dari rumah di sini sepanuh kita nggih boten anu lah. Biasa mawon kita juga sesama orang rumah dan panjenengan pasti ngertos logatnya orang rumah seperti apa. Ingeten atur kawula, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ulil Arham MPDI untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah kegiatan inti pemaparan materi studi manajemen sekolah oleh Bapak Margono Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Baik, sebelum kami menyampaikan profil terbaru SMP Islam Al-Azhar 20. Iya, profil dulu biar enak sambil mengolah nafas. 9 Semarang, berdiri pada tahun 2012 di bawah naungan Yayasan Al-Himsyah oleh Bapak Haji Mansyafi'i SHMM yang beralamat di Jalan RM Hadi Subono Sastrowardoyo BSD City,
Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai sekolah adiwiyata peringkat 1 Kota Semarang dan terakreditasi A, SMP Islam Al-Azhar 29 hadir membawa visi mewujudkan cendekiawan Muslim yang religius, cerdas, berprestasi, berdaya saing global, dan berbudaya lingkungan. SMP Islam Al-Azhar 29 menggunakan kurikulum Merdeka yang diselaraskan dengan kurikulum YPI Al-Azhar Pusat. Juga dipadukan dengan kurikulum Assessment International Education. Semua itu demi terwujudnya cendekiawan Muslim yang berkarakter, memiliki akidah yang kuat, disiplin ibadah dan mandiri, disiplin ilmu, serta berakhlak karimah. Juga untuk menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan membaca Al-Quran yang tartil, memiliki hafalan Quran yang baik, berprestasi dalam akademik dan non-akademik, aktif berbahasa Inggris, memiliki leadership yang kuat, dan cinta lingkungan. Didukung tenaga pendidikan dan kependidikan yang berkompeten, kami menjadi ruang belajar bagi murid untuk bertumbuh dan berkembang menjadi generasi Muslim yang cerdas, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Program unggulan SMP Islam Al-Azhar 29 dengan 3 basis utama, yakni digital, tahfiz kelas, dan bilingual kelas. Digitalisasi menjadi bagian dari proses belajar mengajar di SMP Islam Al-Azhar 29. Tahfiz kelas menjadi ciri khusus dari SMP Islam Al-Azhar 29. Ini juga menjadi program keberlanjutan bagi murid-murid SD yang sudah memiliki hafalan Al-Quran. Dengan metode pembelajaran tahsin, murojaah, ziyadah hafalan, talaki, dan klinik tahfiz, program ini mampu mencetak murid hafal dalam 1 kali. SMP Islam Al-Azhar 29 Semarang is dedicated to providing the best service. Join us and experience committed in excellence to education. Good afternoon, everyone. Okay, how are you today? Pembentukan minat dan bakat murid melalui kegiatan ekstrakurikuler mulai dari pramuka, seni tari, olahraga, paskibra, sinematografi, seni bela diri, juga adanya klub sekolah yang berorientasi pada olimpiade, basket, futsal, serta rebana. Ini bulan Olimpiade, SMP Islam Al-Azhar 29 pasti bisa. Keselarasan antara prestasi dan karakter Islami diwujudkan pada keseharian murid di sekolah melalui doa dan ikhlas bersama sebelum kegiatan belajar, sholat tahajud berjamaah, tadarus Al-Quran, zikir dan doa, serta pembiasaan puasa sunnah Senin dan Kamis. Mewujudkan visi yang luhur, SMP Islam Al-Azhar memiliki fasilitas belajar mengajar terbaik. Adanya ruang kelas ber-AC dilengkapi proyektor, Wi-Fi yang dapat diakses seluruh kelas, laboratorium komputer, studio musik dan broadcast, aula serbaguna, sanitasi bersih, armada rejeki swab, area parkir, dan keamanan yang memadai. Tidak hanya mengunggulkan prestasi akademik, namun juga berupaya mencetak cendekiawan Muslim yang religius, berkarakter dan berdaya saing global, serta berbudaya lingkungan. Mohon izin ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang kaitannya tadi sudah secara konkret dengan video tadi adalah profil yang mencerminkan isi semua kegiatan mulai dari pagi sampai siang. Beberapa kegiatan sudah tercapai di sana. Sebetulnya selesai ya. Dan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan kunjungan kemarin sesuai dengan suratnya adalah fokus pada pengelolaan atau manajemennya. Sebetulnya sama pengelolaan itu, tinggal bagaimana kita sama-sama berjuang di level pimpinan atau sebagai kepala sekolah. Memang tantangan luar biasa.
baik dalam pengelolaan keuangan maupun manage sumber daya manusianya berproses, tidak utuh semua langsung jadi. Jadi semuanya berproses. Jadi saya diamanahi di SMP sebagai pimpinan kepala sekolah itu baru kurang lebih menuju ke 3 tahun, satu periode 4 tahun. Jadi ini masih ketiga berjuang bersama teman-teman kami. Dalam perjuangan itu pasca COVID Delta itu tantangannya luar biasa, di mana saat itu kita harus daring, kita harus mengadakan sebuah pendidikan mungkin sama semuanya merasakan saat itu. Dan alhamdulillah ya semua usaha atau holding company yayasan kami hampir tutup ya Pak, dan dirumahkan juga. Hanya sekolahan yang saat itu tetap berjalan dan keuangan stabil dan masih tetap berjalan. Namun kita harus menyediakan fasilitas yang luar biasa saat itu. Semua sudah mengalami tentang itu, sehingga kita berjuang sama-sama. Jadi itu bagian dari sebuah perjuangan. Maka tadi yang disampaikan Pak bagaimana menyampaikan ini, kita sedang sama-sama berproses. Sama-sama berproses, sama-sama berproses dan belajar bareng begitu. Saya nggak bisa kalau berdiri dulu. Biasanya jalan-jalan tadi. Yai numpang aku ya, kunjungan untuk hari ini bisa di slide-nya. Jadi sama-sama kita sedang berjuang sebetulnya, sama-sama kita sedang menuju ke sana. Jadi apapun sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Oke, ya ini profil saya. Nama saya Asli Margono Jowo ya, asli Ketapun Demak ya. Jadi Margono ini nama pemberian orang tua saya, dan sempat saya minta ganti proses itu ya luar biasa, kualat. Dan akhirnya tetap dulu di pondok pesantren dapat nama Yai itu Sofiullah. RKI pengen ganti nama, ternyata kok gimana prosesnya. Tapi tetap kami dengan Pak Lurah, Pak Putih, dan orang saja itu tetap Margono itulah menjadi amanah. Riwayat pendidikan dari SD Negeri 02 Mati, pesantren Pondok Asudiya di Stinggil, Temiring. Budi. Oke, salam wilayah di Bulawa. Kemudian di MSNU Jogoloyo dan Magelang. Pendidikan S1 Wali Songo Semarang di Al-Azhar. S1-nya di saat itu masih ya sama di Tadris bahasa Inggris. Di basically bahasa Inggris mengembangkan bahasa Jawa. Lalu yang berikutnya ya wakil kepala sekolah di SMA Al-Azhar 16 sebelah sini itu SMA Perbatasan Pertengahan ya. Di sejak 2015 bersama beliau Pak Ari, katakan dari SMA yuk bareng diangkat ke sini. Beliau kepala sekolah, saya wakilnya, sama-sama berjuang. Jadi di sini tuh yang harus tertipin dan mulai TK, SD, SMP, SMA bisa siap dikolaborasikan. Jadi tidak bisa nolak. Kecuali mempertimbangkan sertifikasi yang tidak bisa ya, tidak. Apalagi nanti bisa itu bagian dari yang kepala sekolah mulai 2001 sampai sekarang, dan kemarin alhamdulillah diklat calon pimpinan 2003 sebelum jadi kepala sekolah ada diklatnya yang diselenggarakan oleh YP Pusat Jakarta. Di dinas tidak ada, belum ada, memang tidak ada YP Pusat, lebih cenderung ke sekolah penggerak sekarang ya. Oke. Selanjutnya untuk sejarah singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi awal mula berdirinya SMP itu karena memang orang tua meminta dari SD yang notabene juga minta. Nah di situ alhamdulillah perjuangan almarhum Imam Syafi'i, beliau memang seorang bisnis pengusaha besar, ada 25 usaha
di kota Semarang, di Jogja dan di Bali juga ada, dan bahkan di Mina untuk travel di sana. Jadi kuat fondasinya untuk mengadakan itu. Alhamdulillah sudah akreditasi. Kemudian yang akreditasi kedua itu kami bersama teman-teman, perjuangan luar biasa. Dan saat ini murid kami masih 256. Kecil kan, sedikit kan? Gitu ya. Gurunya 21 dan karyawan 7 apa. Jadi masih stabil untuk kegiatan. Next, masih dalam perjuangan. Standar kelompok ini, Bapak Ibu, jadi mohon izin, jadi kita bersama-sama memiliki kompetensi yang sama, yang harus diwajibkan sebagai pimpinan. Tentunya berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Dia harus disesuaikan dengan tanggung jawab dan peran kita terhadap satu lembaga yang telah diamankan pada kita. Itu yang menjadi pegangan. Ini potensi kepercayaan dari yayasan atau dari yayasan swasta ya, itu pasti yakin kita punya kompetensi itu. Kadang-kadang kita yang nggak percaya diri, sempat turun tapi harus dijak gasnya lagi, gitu ya. Karena yang dihadapi permasalahan yang luar biasa, gitu ya. Jadi sama-sama begitu gitu. Ya, tentu maaf, sudah jawab. Nah ini tugas fungsional kepala sekolah, kita sama-sama punya tugas memastikan kurikulum dijalankan dengan baik dan sesuai standar pendidikan yang berlaku. Jadi kita itu di bawah naungan dinas, di bawah naungan YPI, di bawah naungan yayasan yang itu adalah sekretariat pendidikan di bawah itu. Jadi ketika kita itu 1 tahun hampir 4 kali disupervisi ya Pak, 4 kali disupervisi. Jadi sebelum YPI pusat datang kita harus disupervisi, disiapkan bareng-bareng, diiwangi, orang disengeni tapi diiwangi. Dari yayasan it's okay, dari YPI juga turun, dari yayasan pusat Jakarta. Jadi nggak mau mutu penjaminan kualitas Al-Azhar dan standar itu yang disiapkan. Nah lalu dari dinas begitu dinas mau datang tentang persoalan apa yang ada dinilai untuk sekolah kita, ya datang semuanya, disupport. Sampai unit harus siap membantu. TK, guru-guru TK, SD, SMP, SMA harus mau kalau dibutuhkan. Nah itu kolaborasi namanya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri kan. SMP berdiri sendiri gagahnya tidak bisa. Dulu seperti itu, tapi sekarang kolaborasi sangat dibutuhkan dan dalam penentuan PPBB itu. Kalau di Al-Azhar namanya PMB, penerimaan murid baru, istiqomah, murid, ya. Dan kemudian guru, pembinaan guru ini mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru dan staf. Kita dalam pembuatan APBS, dalam pembuatan program harus diturunkan, dianggarkan untuk itu. Karena SDM tidak cukup kita minta, Pak siapa ini, Pak besok harus ini, tidak bisa. Harus kita olah, selain kita ada penugasan, ada sebagai manajerial kita, sumber daya harus kita bekali. Kita minta PP apa itu modul pembuatan modul, ya harus kita fasilitasi guru-guru kita untuk pelatihan di sana, baik yang internal maupun dari kedinasan, itu wajib. Karena berjalan. Dan tentu yang terakhir yang ini adalah komunikasi. Bagaimana memfasilitasi komunikasi dengan efektif antar guru. Bolone dhewe yo kadang-kadang sak penake. Tapi ketika di sekolah ya harus bisa membedakan batas-batas dalam komunikasi. Yang terlalu dalam ya juga bagus. Tapi rasa ini akan membawa diri kepenaan caranya. Tapi ternyata itu adalah ada sekat bagaimana kompetensi profesionalisme sebagai pimpinan harus kadang-kadang harus berbatasan. Kalau kebablasan akan berbeda dampaknya dalam kepercayaan dan menurutnya nanti seolah-olah satu ini yang menjadi anak mas bahasanya begitu ya. Tapi ini adalah berlaku untuk semuanya. Selanjutnya adalah pengelolaan keuangan. Ini juga tanggung jawab kita semuanya. Jadi memastikan alokasi dana dengan tepat, mencari sumber pendanaan tambahan jika diperlukan. Apa sangat diperlukan? Iya, sangat diperlukan. Ini juga bagian pengelolaan kita, ya. Kemudian pemeliharaan dan peningkatan fasilitas tentu sama. Fasilitas sekolah dalam kondisi baik dan memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Saya itu di awal tahun di 2021 itu masalah wifi, masalah listrik, masalah fasilitas yang lain dan sebagainya itu dalam kondisi yang kurang bagus.
Karena 3 tahun nggak hadir di sekolah, murid-muridnya itu barang-barang kita itu hampir nggak bagus, kotor dan sebagainya. Terutama dari wifi, Al-Azhar lebih mengembangkan digital untuk wifi-nya yang awalnya berapa nih? 50 menjadi 100 ya, kita naikkan 100. Kemudian protes setiap murid, kok nggak dingin Pak? Itu kami menaikkan di tahun kemarin itu listrik, kita naikkan. Jadi sehingga itu mendukung kita punya program, tapi fasilitas harus kita penuhi. Dan itu luar biasa tantangannya, ini anggaran yang tepat. Gitu. Oke, pemeliharaan juga maintenance ini harus per bulan. Pengajuan operasional itu termasuk itu ke yayasan kita mengajukan. Dan tidak mudah ke yayasan, pasti ada lobby-lobby, enggak dijanjiin kayak dan sebagainya. Itu tantangannya luar biasa. Jadi kita semua mengalami yang sama. Tapi bagaimana kekuatan kita kadang-kadang tidak mudah loyo bahasanya nyerah gitu. Ya kita tantangannya begitu ya. Tentu yang terakhir adalah mengevaluasi. Ini dalam manajemen pengelolaan pembelajaran. Setiap semester harus diberikan penilaian dalam kita pimpinan dan koordinator untuk melihat pembelajarannya. Jadi di B4 itu kemudian staf juga kita bina, kita nilai dan laporan ke yayasan. Biasanya harus serius dalam menangani sekolah. Kalau tidak serius tidak usah. Itu tantangan. Kalau buat main-main ada kotor sedikit lah. Begitu datang, ya harus kita semua serempak membersihkan semuanya. Gitu. Kalau ini masih ada kata ya mohon maaf. Jadi memang begitu. Kita barin saja besok yayasan ke sini udah. Persiapannya harus kita siapkan semaksimal. Ya gitu, memberikan umpan balik tentunya untuk refleksi apa kekurangan harus kita mau menerima itu. Menerima saran dan kritik teman-teman dari guru itu ya cukup. Kadang-kadang kita kalau ujian malu gitu ya. Tapi kita mencoba untuk membuka diri apa yang dibutuhkan. Itu kembali ke secara individu saja. Lalu, nah ini tugas manajerial kepala sekolah. Saya kalau nanti ada yang berapa saya diingatkan, kok Pak begini gitu ya. Itu tentang perencanaan, harus matang raker Kamis. Jadi kita Juni, rakernya di bulan ini Maret nanti Mei sudah closing. Jadi kita rapatnya dari YB Pusat ada pengadakan di Jakarta diturunkan ke yayasan diturunkan ke masing-masing sekolah. Jadi fundamental hasil rakernas pusat harus diturunkan, programnya fokus apa? 3, 2 fokuskan itu. Jadi semua Al-Azhar se-Indonesia standarnya hampir sama, tidak beda. Se-Indonesia hampir kurang lebih 180-an sekolah baik SD, SMP, SMA di luar Jawa semuanya. Jadi kita silaturahminya di kancah luar Jawa. Pengorganisasian, nah ini agak repot ini mengatur struktur organisasi sekolah, mendistribusikan tugas dan pembagian kegiatan. Jadi kadang-kadang saya sendiri kalau tidak punya SOP yang jelas, ketika kita berdekatan dengan guru yang kritis, itu menjadi problema. Nggak ada aturannya kok, sembarang yang diberikan ngasih aturan dan sebagainya. Jadi ini harus disosialisasikan di awal sebelum raker itu. Konsepnya harus bisa bagikan satu persatu, semua harus tercetak semuanya, harus tahu itu. Dan itu tidak hanya dikasihkan saja, suatu saat pas rapat ya diingatkan, saling mengingatkan. Itu tugas kita ada. Dan bahasanya ya terlewat, jadi saya tidak apa-apa. Tapi memang itu kewajiban kita untuk menyampaikan. Pimpinan memberikan arahan dan motivasi jelas, kemudian pengawasan, melakukan pengawasan KPM dan memastikan kualitas pendidikan yang diterima. Orang tua ke Al-Azhar itu memang basically untuk dilayani dengan sebaik-baiknya, manusiawi. Tetapi harus kita garis bawahi bahwa sebuah kewajiban ini harus dilaksanakan semampu kita dan harus sesuai dengan standar SOP-nya. Melebihi itu kadang-kadang kita lewat batas juga akan kita bisa dibalikan oleh wali murid dengan kekurangan kita. Pasti protes. Tiap hari harus menerima masukan orang tua itu pasti. Nggak bisa tidur itu pasti, Bapak ya. Ini gimana harus dengan teman-teman kita sampaikan. Jadi tidak bisa ditahan sendiri. Sakit nanti sampai rumah. Itu yang kita rasakan. Baik fasilitasnya, pelayanannya, gurunya. Sekarang apa itu? Security kita kurang dalam memberikan apa-apa parkir ke wali murid. Ya. Tapi keunggulan wali murid kita itu kalau masalah dana biaya, alhamdulillah. Jadi dermawannya luar biasa. Pak Margono, lomba ini ya, tapi dari sekian Bang, iya, maju.
dan itu keunggulan wali murid yang mensupport kita. Jadi kegiatan ke Pare, ke Bandung saat itu di backup semua, jadi dikawal gitu ya. Karena khawatir kalau supir ugal-ugalan. Jadi sana itu sampai segitu. Dermawannya wali murid kami alhamdulillah sangat dermawan. Kalau tadi masalah protes juga manusiawi karena ada kekurangan dan kelalaian. Itu ya untuk pengendalian sama sebetulnya harus ini apa itu memantau kemajuan sekolah melalui program blueprint kita. Program kita dalam 1 tahun harus dilihat bersama-sama tim mana yang perlu diperbaiki, mana yang ditingkatkan, mana yang menjadi catatan prioritas untuk sekolah kita masing-masing. Itu harus dilakukan. Begitu. Lalu untuk ini best practice kami untuk penerapan strategi 5M. Going to be an inspiring school menjadi jargon sekolah kami. Why? Karena kita harus bersaing kompetitor baik negeri maupun swasta. Kita bersaing itu Semarang itu masih negeri minded, anaknya pengen negeri semuanya. Sehingga tantangan kita bagaimana level pasar kita untuk Al-Azhar dari menengah ekonomi menengah ke atas. Jadi sepanjang ini semua perumahan baru, semua pengembangan. Disitulah letak poin kita bagaimana mencermati, menganalisis. Oh, murid di kecamatan ini itu ada sekian, ada sekolah SD sekian, murid ini di negeri sekian, yang sini harus bisa masuk ke sekolah kami. Itu analisis kita sampai sana. Terutama internal SD kita. Ini PMB atau penerimaan kalau yang gabungan ada MI atau MTS atau SMP ada SMP swasta itu harus main di sana. Main itu dalam arti ya promosinya internal dalam. Dan juga didukung dengan medsos kita memang harus hancur-hancuran dengan promosi kualitas atau produk sekolah kita. Itu tidak. Medsos itu perkembangannya jangkauannya luas. Tapi internalnya harus digodok kerjasama dengan kepala sekolahnya. Dan itu dikondisikan oleh yayasan. Nggak bisa jalan sendiri. Itu karena dewi. Guna-guna gitu kan, dan sebagainya. Jadi kolaborasi sifatnya ya. Mohon izin itu praktis, tapi mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Best practice ini yang pertama adalah sifat rasional kita, kondisi yang harus kita hadapi saat itu adalah kondisi kualitas hidup dan orientasi pemenuhan kebutuhan hidup di era digital. Guru-guru kita juga perlu untuk kita dekati barangkali dari something problem curhat doang. Akhirnya tidak bisa kita perintah semuanya harus jadi, tidak bisa. Tapi sejahtera tidak hanya gaji, tapi batin perasaannya. Apalagi ibu wes sensitif banget ya. Itu pendekatannya juga luar biasa. Nanti punya tim dan sebagainya. Digital sangat menjadi barometer bagaimana meningkatnya digital. Maka sekolah kami yang daftar di sekolah kami itu di tahun pertama kita kasih Chromebook. Di PMB ya, harus ada kita kasih. Tapi itu adalah masuk dalam anggaran PMB itu sendiri. Dibayar ya memang menggunakan dana itu sendiri. Produk untuk digital. Lalu untuk era merdeka belajar ini juga tantangan kita menerapkan kurikulum merdeka sebagai bentuk solusi dan transformatif. Dulu ketika awal itu digulirkan prosesnya begitu panjang. Kita sama-sama bermindset paling nanti berubah. Paling nanti ya itu aja. Inilah bumerang kita sebagai pimpinan harus berikan motivasi memahamkan bahwa proses transformasi ini sangat penting. Walaupun itu penggunaannya untuk negeri tapi swasta, kalau kita bisa menonjol satu, kita berani bersaing dengan negeri. Jadi ketika kita ada lomba kita apa, swasta harus naik. Itu. Kalau enggak nanti di bawah terus. Sekali-kali jadi swasta tampil, berani dengan itu. Punya produk yang bagus. Nah itu prosesnya juga cukup mahal gitu ya. Oke, dan ketika munculnya profesi baru yang menuntut multiple intelligence dan abad 21. Jadi kemampuan anak-anak kita itu dengan belajar diferensiasi itu juga anak kita punya model multi intelligence. Jadi kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang ini yang perlu kita prioritas dan kita fasilitasi. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan psikologis murid dan guru beserta pengembangan potensi murid. Ini juga kita harus menjadi logika yang harus mestinya secara normal kita penuhi.
Gitu. Jadi ada 4 rasional harus disamaratakan. Nah ini masalah, Bapak Ibu, sebetulnya ada 9 tapi tak rangkum di 3 ini aja deh. Banyak termasuk itu ya. Bapak Ibu tadi sudah dilihat profil penerapan adab dalam kehidupan di tengah dunia global. Akhlakul karimah anak-anak kita luar biasa, harus kita dampingi. Semua guru berkewajiban untuk mendampingi dalam hal memberikan nasihat. Jadi setelah ikrar nanti ada 5 menit untuk pembinaan. Yang masih ada 1-2 ya ada masalah. Yang penting prosesnya itu kita ada giro, ada mau mengajak anak-anak serta memberikan edukasi. Kalau kita udah berikan edukasi ya sama aja kita ngomong mereka, itu hal yang wajar manusia. Oh gurunya gitu Pak. Sekarang gitu anak-anak kita. Oh gurunya begitu Pak. Masanya begini. Masa sholat sunnah jamaah Pak? Sholat sunnah jamaah sampai sebegitu. Jadi kita mengedukasi, memahamkan bahwa belajar di sekolah sama-sama harus sholat bareng. Niatnya sendiri-sendiri sampai segitunya. Dan ada karantina sholat. Sholatnya jarak api kumpul ke 1 bulan sekali. Tidak ada apa-apa. Khusus, tak usah menurut pelajaran. Khusus sholatnya. Itu kami lakukan. Anak-anak zaman sekarang mereka bisa mampu untuk searching Google. Tapi bagaimana fungsi guru kita sebagai guru? Ya itu adabnya yang kita bina. Dengan itu guru-guru agama kita perankan di koordinator itu untuk bagaimana memberikan materi secara tidak langsung. Tapi proses, tidak langsung jadi proses. Dan sampai sekarang pun harus ngalahin begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah pengembangan potensi minat dan bakat murid belum terkelola dengan baik sesuai kebutuhan. Itu juga masuk kita sekarang. Tidak semuanya terpenuhi. Dan itu menjadi PR kita. Manajemen sekolah dan pembelajaran sekolah yang belum sepenuhnya memanfaatkan data capaian sekolah atau evaluasi diri. Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan raport pendidikan sekolah, raport sekolah? Sudah. Dan itu nanti garing turutnya, garing tariknya adalah dengan AKAS. Dapat bos semuanya? Maksudnya dengan bos untuk sekolah. Ya kita juga dapat Al-Azhar. Kalau tidak mau nolak tapi caranya harus diterima gitu dari dinas. Dulu pernah sempat nggak sah, kita kan udah SPP gitu ya. Tapi pemerintah jangan dong, diterima gitu ya udah. Terima kasih, kita punya anggaran APBS dan dana BOS. Jadi Bapak. Lanjut, nih penerapan strategi yang tadi di best practice kami yang pertama adalah tentu menumbuhkan bagaimana visi dan misi sekolah, mutu branding sekolah. Ini juga ada kaitannya dengan PD juga. Kalau kita punya branding apa sih unggulan kita? Iya, itu kan menjadi program prioritas. Itu ya. Itu menumbuhkan semangat dan motivasi. Ini teori tadi Bapak Ibu tadi seperti ini. Nah ini visi kami. Kenapa harus ditumbuhkan? Bapak Ibu, kita harus punya visi yang jelas. Karena kalau tidak hanya sekedar tulisan di program itu tidak nyambung. Programnya begini, kegiatannya begini. Ya, itu tidak nyambung nanti kan. Kita kawal religius, cerdas, berprestasi, berdaya saing global dan berbudaya lingkungan. Kemudian kita turunkan ke misi. Memang harus penanaman nilai adab Islam itu menjadi pokok fondasi. Ya, yang lainnya nanti menyesuaikan dengan program-program kami. Berdaya saing global dan nanti programnya ini nanti masuk di sini. Nah ini moto dan branding sekolah. Kita harus punya branding. Ya, going to be in Spain school itu yang harus di sekolah bisa mencapai ini semuanya. Hashtag di medsos harus ini semua satu. Going to be in Spain school. Bekerja tuh ibadah tuh. Ini jargon. Guru-guru kita ya harus kita sematkan itu. Dalam hati kita kadang-kadang ya ini ibadah. Apapun itu, benar-benar bayaran saja ikut duit. No, tapi ini sangat penting. Mindset kita, perubahan kita mau melakukan sesuatu dari ucapan. Kalau ucapan sudah begitu, sangat sulit sekali. Ya, tidak hanya sekedar diajak wisata, ya, tapi wisata itu harus ada value-nya, gitu ya. Akhirnya itu nanti Bapak Ibu juga harus lebih. Ya, ini yang kedua selain menumbuhkan, kita harus bisa mengidentifikasi, evaluasi diri, raportnya itu kita kekurangan di mana, pembelajaran atau keamanan, tentang bullying atau tentang proses literasi dan numerasi yang lalu digalakkan oleh dinas. Ini jadi standar kami. Kalau itu ada yang down, kami share yayasan data itu dari pengawas itu ya. Survei layanan kita, guru-guru terutama di TU, ketika ada tamu
dari depan ya, dari security harus tahu ini tamu dinas, tamu pengawas, tamu umum. Nah, kadang-kadang yang ada security yang biasa lari dari atau mungkin sedang apa nggak tepat waktu di sana, kemudian ada satu problem anak bertukaran. Pertama, saya dari jejak di situ. Security kenapa nggak di situ? Anak-anak pada keluar, kita tutup pada belajar. Ya, walaupun kita sudah tegas, tapi kejadian ada yang kabur. Iya Pak ya? Kita pernah anak kita kabur. Dan santri problem di rumah ke Jakarta kabur. Perasaan saat itu, kalau itu nggak terselesaikan, dah image sekolah itu tidak bisa menangani problem itu. Masalahnya keluarga kok, masa sekolah kita kayak bahasanya loh. Dah itu ada beda-bedanya tentang kualitas aktivitas sekolah itu sendiri. Sekecil apapun harus tahu gitu. Sampai bullying ada, tapi harus tetap tekan. Oke, fokus discussion ya ngobrol bareng ya. Digital ini dari visi misi kita turunkan menjadi 3 program unggulan: digital class, tahfidz class, dan bilingual. Bilingual ini awal kami cetuskan untuk memberanikan diri bilingual. Basic saya bahasa Inggris ya. Jadi itu kita gulirkan. Insya Allah tahun besok kita akan ke Australia dengan murid-murid. Australia. Kemarin ke Pare, untuk ini harus ke Australia. Boleh ikut Pak? Boleh. Kenapa ke Australia? Karena teman kami di kampus, Mas Agus itu beliau sering kesana kemarin. Saya minta sekolah kami menjadi perbandingan tentang moderasi beragama. Bagaimana orang luar negeri itu melihat Indonesia, negara-negara itu perang, itu semua perang begitu. Nah Indonesia kok enggak? Gimana itu? Termasuk salah satunya sekolah kami jadi research objek untuk penelitian itu berbandingan dengan di Australia dan itulah. Kita tidak lanjuti, insya Allah tahun ini akan ke Australia bersama teman-teman anak-anak kami. Tahfidz dan digital, 3 ini harus fokus. Ini masuk dalam program tadi visi misi harus diturunkan di program bulan ini. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing, kondisi yang ada di sekolah masing-masing tidak bisa sama. Oke. Melaksanakan program prioritas ini selain unggulan, prioritas tahun ini apa? Implementasi pendidikan Anda pasti yang nomor 1 kami. Ada, walaupun memang ada satu cara makannya berjalan, cara gosok sandal itu masih ada. Yang atas sandal itu kita harus sempurna. Orang tua kami itu senang banget kalau anak bisa angkat di foto. Ini ada cuma biasa ya. Anak bisa angkat biasa. Tapi enggak, justru kalau di video kan boleh dikirimkan di grup orang tua. Wis, alhamdulillah, dan sebagainya. Itu adalah sentuhan-sentuhan wali murid. Getuk tularnya dengan yang lain cepat. Jamiah. Kalau di kami namanya jamiah. Kalau di sini komite. Ya. Di kami jamiah, ibu semuanya. Saya harus masuk ke dalam ya. Masuk doang maksudnya diskusi ngobrol gitu ya. Oke, pengembangan kurikulum Merdeka Mandiri berubah, peningkatan kompetensi guru dan karyawan. Ini ada pelatihan karena ada program bahasa Inggris. Guru kami kemarin 1 minggu itu ada penambahan English teacher. Kita ambilkan dari luar materi. This is my teacher. You have a program about English teacher? Ya, okay, thank you. Dan kita kerjasama dengan DJ Fato, kita mendatangkan dari luar negeri, dari Paris, Prancis dan Jerman kemarin ya. Dengan kerjasama dengan DJ Fato ke sini untuk kolaborasi. Dan Amazing Weekend untuk program minggunya juga kita carikan dari luar. Ya, karena bos itu kita bisa manfaatkan itu. Lalu dengan peningkatan yang Afid bagaimana, di situ juga ada nanti peningkatan prestasi Go Internasional ini, lalu ada prestasi-prestasi yang kita dapatkan. Target tahun ini harus ada yang Go Internasional. Yayasan prestasi kok wiwiwai padahal nasional loh Bapak Ibu. Kami jelas kejot tahun ini harus punya Go Internasional. Caranya bagaimana? Tim kepemimpinan atau kesiswaan kami punya links bagaimana mencari lomba-lomba yang internasional. Tugasnya. Tapi anak kita siapa? Melalui training center. Jadi pusat kegiatan. Dan anak-anak kami nggak ikut pelajaran tidak apa-apa. Ya, ini pelajaran setahun. Nilainya bagaimana? Nilai hati. Tapi khusus yang berjuang. Kenapa pelajar lomba terus? Iya, Pak, kita swasta harus berani itu. Ya, harus berani. Kalau enggak bisa. Dan semangat lomba anak-anak kami kita pasti
dalam SOP kami, anak yang ikut lomba pembelajaran masih ada tidak harus tambahan gitu, tapi paling tidak diikutkan schedule rangkuman diberikan kepada anak, tapi tidak melalui kalau tes tidak melalui susulan kita bonus nilai minimal 90. Itu berani. Kita bocor saja deh. Pak, saya nanti kebanyakan di ini ya. Apa burung ini banyak. Oke, pengembangan digital classroom, bilingual dan tablet class, student immersion program. Student immersion program adalah kunjungan ke Australia besok insya Allah itu. Ya. Oke. Sukses Adiwiyata tingkat provinsi dengan Pak Adi dari koordinator. Kita mudah-mudahan lolos masih seleksi administrasi. Kemarin baru didatangkan dari kota untuk cek proses presentasi, kemudian cek administrasi luar biasa. Sama teman Pak Adi, beliau juga perlengkapan. Pokoknya di guru Al-Azhar ya duduk dewi, kursus dewi, kakak-kakak dewi, ketua tinggal pun. Walaupun ibu, tapi saatnya ya. Tapi itulah guru-guru kami yang bisa di situ. Oke, mohon maaf, berlebihan. 3 adalah mengembangkan, melakukan monitoring pada setiap pelaksanaan program kerja. Jadi skema, lewat LDK, setelah apa saja harus dievaluasi, walaupun dengan ketuanya tidak ketemu semuanya. Nah, ketemu semuanya banyak protes. Oh, udah ada nggak saya? Misalkan begitu, udah ada kurang nggak? Nah, gitu. Tapi paling tidak edukasi untuk ketua panitia itu harus menjadi target kita. Jadi setiap yang kita amanai menjadi ketua panitia kita itu adalah bagian dari kaderisasi. Itu ya. Oke. Ya, memfasilitasi pengembangan lebih lanjut, melakukan evaluasi dan refleksi, ini teori semuanya Pak. Tapi insya Allah ini juga kami lakukan teori. Harus ada teori kalau mau praktek. Jadi tidak bisa diungkiri. Tapi tantangannya luar biasa. Selanjutnya ada prestasi. Mengembangkannya. Mendesainnya itu nggak ada Pak. Nah ini, maksud saya kalau tadi juga ya mendesain ya. Mendesain itu 5M itu masuk mendesain digital ini ya. Maaf ya, sudah mau saya berarti. Iya, program prioritas tadi sudah mengembangkan ini ya, mengembangkan dan ini insya Allah tingkat kota, provinsi dan nasional selama 3 tahun 487 kejuaraan yang kita miliki untuk SMP Islam Al-Azhar 29. Kemarin mampu internasional, tapi baru juara 3 ya. Juara 3. Kalau lolos mau ke internasional, tapi kita juara 3. Jadi yang diambil ada juara 1. Jadi paling tidak target kita sudah tercapai walaupun kalah. Laporan yayasan ya enak. Pak, kemarin anggaran sekian juta, kita ikut lomba go internasional, baru pertama kali kita sudah juara 3. Dan itu selesai, tak menjadi masalah hasil Allah qadarullah. Yang penting kita sudah mau ada usaha besar. Jadi bersama Pak Ali wakil kami dan ini sebagian saja. Tapi lainnya di data kami juga ada kalau mau. Oke, thank you so much. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Margono atas pemaparan materinya. Untuk acara selanjutnya adalah tanya jawab. Apabila terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami membuka 2 termin pertanyaan, di mana 2 termin, 1 terminnya terdiri dari 3 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, sharing, kami persilakan. Oke. Ada ya. Oke, saya Disabi untuk Albat ya. Terima kasih banyak. Dari SMP mana? Dari SMP Krus Latanusan, Jogoloyo. Bahwasanya untuk SMP Al-Azhar sendiri tadi sudah disampaikan untuk PPDB khususnya itu bisa menganalisis dari SD terdekat dengan ya. Iya. Dan untuk SD di sini pun ada SD Al-Azhar juga. Iya. Nah, itu kan juga salah satunya yayasan harus ikut serta untuk seperti memberikan MOU kebijakan. Iya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan bentuknya itu seperti apa? Apakah mungkin itu langsung yayasan terjun ke sekolah tersebut atau mungkin diwakilkan dari kepala sekolah SMP? Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan prosedurnya itu bagaimana? Karena kan mungkin kalau kita kan sama-sama punya yayasan, ada yang mungkin yayasannya sudah pasrah nih sama SMP. Yang penting SMP nanti kepala sekolah bisa
membagi tim untuk sosialisasi di SD-SD terdekat. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kurikulum.